Puncak kekecewaan Akila terhadap Mohan akhirnya terjadi. Dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan pemandangan yang paling tidak ia inginkan. Mohan dan Raisa tiba di teras kafe, berboncengan di atas motor baru yang Raisa belikan sebelumnya. Selama ini, Akila sudah berusaha keras mengabaikan Mohan, meyakinkan dirinya bahwa ia sudah tidak peduli lagi. Namun, melihat mereka datang dengan begitu santai, seolah dunia hanya milik mereka berdua, membuat hatinya sesak. Seakan-akan semua kenangan dan perjuangannya bersama Mohan tidak ada artinya lagi. Sebagai manajer Six Play, Akila bertanggung jawab memastikan semua anggota. Tapi hari ini, Mohan datang terlambat berjam-jam dan yang lebih menyakitkan, ia tiba tanpa rasa bersalah, justru dengan senyum tenang di samping Raisa. Amarah Akila mendidih, bukan hanya karena jadwal latihan yang terganggu, tapi juga karena Mohan seolah tak lagi menghargai apa yang pernah mereka bangun bersama. Meski hubungannya dengan Mohan sudah berantakan, namun hari ini kesabarannya benar-benar diuji. Akila merasa bahwa keputusannya menjauh dari Mohan adalah yang paling benar. Tidak ada gunanya lagi menunggu penjelasan. Mohan sudah memilih jalannya sendiri, dan sekarang saatnya Akila benar-benar melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Sebelumnya, anonim yang selalu mengiriminya pesan-pesan penuh ketenangan dan pengertian, seolah UKN bisa membaca isi hatinya tanpa Akila perlu menjelaskan apapun. Saat ini, Akila tidak membutuhkan Mohan lagi untuk merasa berarti. Mohan telah memilih untuk kembali ke masa lalunya yang belum selesai bersama Raisa. Sedangkan Akila kini memiliki tempat lain untuk bersandar. UKN selalu ada, memberi dukungan tanpa syarat. Bahkan, Akila mulai berpikir bahwa kehadiran UKN adalah hal terbaik yang terjadi setelah semua kekecewaan yang ia alami. Tidak seperti Mohan yang terus menyakitinya dan tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan. UKN justru hadir sebagai sosok misterius yang selalu membawa ketenangan. Salah satu bukti perhatian UKN adalah saat ia menyarankan Akila untuk meminta izin kepada ibunya, Mayang, agar bisa mengikuti pentas seni. Awalnya, Akila ragu. Ia takut Mayang akan marah besar. Namun, ketika ia menelepon dan meminta izin, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mayang mengizinkannya tanpa beban, bahkan berjanji akan datang ke sekolah untuk mendukungnya. Akila terkejut hingga meneteskan air mata. Ia merasa dihargai, merasa tidak perlu lagi meragukan kesetiaan seseorang. Hidupnya kini berjalan lebih baik tanpa Mohan. Di sisi lain, Harry tetap menjalankan pekerjaannya yang penuh rahasia sebagai seorang hacker. Hanya Fatah dan Sandy yang mengetahui identitasnya. Saat ini, ia bekerja sama dengan ayah Yuka dalam sebuah proyek besar. Harry selalu berhati-hati, memastikan tidak ada celah yang bisa mengungkapkan identitasnya. Namun, tanpa ia sadari, Yuka mulai mencurigai sesuatu. Suatu hari, Yuka mendengar suara seseorang di telepon. Ayahnya, suara yang terdengar begitu familiar. Meskipun ia belum bisa memastikan, ia merasa pernah mendengar suara itu sebelumnya. Sementara itu, Harry tetap menjalankan perannya sebagai UKN bagi Akila. Baginya, menjadi UKN adalah cara terbaik untuk tetap berada di sisi Akila tanpa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, semakin lama, Harry mulai menyadari bahwa ia menikmati perannya sebagai UKN dengan identitas rahasianya. Ia merasa lebih dekat dengan Akila dibandingkan siapapun. Dan selama Akila merasa nyaman dengannya, ia akan terus menjadi bayangan yang selalu ada untuknya. Sementara itu, Mohan merasa sedih karena hubungannya dengan Akila kandas. Ini
bukan keinginannya sendiri, melainkan karena ancaman dari seseorang yang misterius. Orang itu mengintai dirinya, serta orang-orang terdekatnya. Mohan tahu menjauh dari Akila adalah satu-satunya cara untuk melindunginya. Namun, konsekuensinya terlalu berat. Akila kini benar-benar membencinya. Di sisi lain, kehidupan bersama Raisa justru mulai memberikan warna baru. Sejak Raisa hadir, pekerjaannya semakin banyak dan menguntungkan. Dengan penghasilannya yang kini stabil, ia merasa lebih percaya diri. Suatu hari nanti, ia ingin berdiri sejajar dengan Mayang, tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai orang miskin. Selain itu, Mohan masih memiliki tanggung jawab kepada Fatah yang telah membayar biaya sekolahnya hingga lulus. Ia menganggap itu sebagai hutang yang harus dilunasi. Dan kini, dengan penghasilannya yang lebih baik, ia yakin bisa menepati janjinya. Namun, di tengah semua itu, Mohan mulai menyadari satu hal. Meskipun ia masih menyimpan perasaan untuk Akila, ia juga menemukan kenyamanan yang berbeda bersama Raisa. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi sempurna. Raisa menerimanya dengan segala kekurangan. Dan yang lebih penting, Raisa selalu ada untuknya di saat terburuknya. Di tempat lain, Fatah dan Zara merasa tegang dengan kedatangan Amanda dan Jordan ke rumah mereka. Mereka tahu betul siapa Amanda, wanita licik yang tak segan-segan memanfaatkan situasi demi keuntungannya sendiri. Ketegangan semakin meningkat karena satu hal yang mereka khawatirkan. Amanda bisa saja membuka rahasia kelam di masa lalu. Ia tahu bahwa Jordan pernah berselingkuh dengannya saat Amanda masih sakit dan dirawat di rumah sakit jiwa. Jika kebenaran itu terungkap, dampaknya akan sangat besar. Amanda yang baru saja pulih bisa kembali terpuruk dalam depresinya. Amanda sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Ketika ia melihat akta cerai yang sengaja diletakkan di meja tamu, ia tidak bereaksi berlebihan. Namun, ia mulai mencurigai sesuatu. Dia, di sisi lain, tidak tinggal diam, menyadari bahwa Amanda tidak terpancing. Ia mulai memainkan kartu lain dengan penuh kepura-puraan. Ia menceritakan masalah pribadinya kepada Amanda, seolah mencari tempat curhat. Ia mengaku sudah resmi bercerai dan bahkan telah dilamar oleh seseorang. Namun, yang membuat situasi semakin panas adalah tatapannya kepada Jordan saat mengatakannya. Jordan merasa tertekan. Ia tahu permainan Amanda tidak pernah sederhana. Setiap kata dan gerakannya memiliki maksud tersembunyi. Kali ini, jelas bahwa Amanda ingin menggoyahkan kepercayaan Amanda kepada Jordan. Amanda yang memperhatikan semuanya tentu tidak bodoh. Ia bisa membaca bahasa tubuh Jordan yang gelisah saat bertemu Amanda. Dan kini, Amanda mulai berpikir untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi antara Jordan dan Amanda.